Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah, ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Wa uhayyikum bi tahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkata seorang sahabat mulia yang bernama Umar bin Abdul Aziz, yang bernama Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhu. Beliau pernah berkata bahwa idza aradta an tasuffa wuddaka li akhika fa 'alaika bisalam idza laqitahu. Jika engkau kemudian ingin mensifati cintamu kepada saudara-saudaramu, maka hendaklah engkau ucapkan salam ketika engkau bertemu dengan saudara-saudaramu. Maka bagi Sayyiduna Umar radhiyallahu anhu, yang namanya salam itu adalah ungkapan perasaan cinta dan kasih sayang, ungkapan perasaan sayang seorang muslim kepada muslim yang lainnya. Maka izinkan saya untuk mengucapkan salam yang kedua kalinya sebagai bentuk saya mencintai panjenengan semua atas kecintaan dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidil sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karamat. Allahumma ij'alna minhum wa min alladhina amanu wa 'amilus shalihat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa janibna ma yadhurruna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Teman-teman semua rahimani wa rahimakumullah. Gimana kabarnya teman-teman semua? Ini minta tolong egonya dikecilin sedikit. Tidak nyaman didengar. Cek. Nah, gimana kabarnya teman-teman semua? Alhamdulillah. Semoga teman-teman semua rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini Allah bahagiakan, dan pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas sebuah surat yang insya Allah kita semua sering membaca surat ini dalam setiap sholat kita, surat Al-Ikhlas. Siapa yang di sini tidak suka surat Al-Ikhlas dalam sholatnya? Ada yang kalau sholat baca surat Al-Ikhlas? Ada? Banyak ya? Hari ini kita akan membahas tentang spesialnya surat Al-Ikhlas yang kemudian dijelaskan oleh para ulama. Allah Subhanahu wa taala katakan, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Surat yang pendek, hanya 4 ayat. Di sini ada yang belum hafal? Ada yang belum hafal surat Al-Ikhlas? Mas Afif, hafal ya? Insya Allah. Kok insya Allah mas? Kok nggak meyakinkan? Insya Allah semua hafal surat Al-Ikhlas. Suratnya hanya 4 ayat dan sering kemudian kita baca dalam setiap sholat kita. Qul huwallahu ahad, katakanlah bahwa Allah itu maha ahad, Allahus samad, dan Allah itu adalah tempat bersandar. Dan selanjutnya lam yalid wa lam yulad, bahwa Allah tidak dilahirkan dan tidak melahirkan, wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang kemudian zat yang semisal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa surat Al-Ikhlas dinamakan dengan surat Al-Ikhlas? Kenapa tidak dengan nama yang lainnya? Para ulama mengatakan bahwa karena di dalam surat Al-Ikhlas ini terdapat pembahasan yang sangat penting, yaitu tentang memurnikan hati kita hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala.
Bukankah yang disebut sebagai ikhlas itu adalah ketika kita semua mengerjakan sesuatu karena Allah Subhanahu wa ta'ala, mukhlishan lahuddin, ketika kita mengerjakan sesuatu karena kemudian semata-mata hanya mengharapkan wajahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan teman-teman semua, surat ini disebut sebagai surat yang berisi daripada sepertiga Al-Quran. Bahkan kata Nabi SAW, fawalladzi nafsi biyadihi, maka demi zat yang jiwaku berada di tangannya, innaha ta'dilu sulusal Quran, yang namanya surat Al-Ikhlas itu sama dengan sepertiga Al-Quran. Nabi SAW sampai bersumpah bahkan, fawalladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di genggamannya, surat Al-Ikhlas itu innaha ta'dilu sulusal Quran, bahwa surat Al-Ikhlas itu nilainya sama dengan sepertiga Al-Quran. Kenapa surat Al-Ikhlas ini sampai dinilai oleh Nabi SAW sepertiga daripada Al-Quran? Karena di dalam Al-Quran itu setidaknya ada 3 bahasan pokok. Yang pertama adalah tentang tauhid, yang kedua tentang syariat, tentang hukum-hukum, yang ketiga adalah tentang kisah-kisah. Dan surat Al-Ikhlas ini adalah pokok daripada pembahasan tauhid kepada Allah, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pokok daripada pembahasannya Allah bahas di dalam Quran surat Al-Ikhlas, sehingga Allah katakan dan Rasul katakan bahwa yang namanya surat Al-Ikhlas itu adalah sepertiga daripada Al-Quran. Lalu asbabun nuzul, atau sebab kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan surat ini adalah ada 2 orang kafir Quraisy. Yang pertama bernama Amir bin Tufail, yang kedua bernama Arbada, yang kedua bernama yang kedua namanya Arbada bin siapa saya gak lupa. Dua orang ini datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Muhammad, ilama tad'una, wahai Muhammad, engkau mengajak kami kepada siapa? Lalu Rasulullah mengatakan, ilallah, saya mengajak kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu 2 orang ini berkata, ahuwa min dhahabin, apakah Allah itu dari emas, am min fiddatin, atau Allah itu dari perak, am min hadidin, atau kemudian Allah itu dari besi. Allah itu seperti apa? Siflana rabbak, coba jelaskan kepada kami Rabbmu itu seperti apa. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan surat Al-Ikhlas sebagai jawaban daripada pertanyaan orang Quraisy terkait bagaimana kemudian sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala pertama adalah Allahu Ahad, Allah itu adalah zat yang maha ahad. Yang kedua adalah Allah As-Samad, dan yang ketiga adalah Allah lam yalid, Allah tidak melahirkan, walam yulad, dan Allah tidak dilahirkan, dan yang kelima adalah walam yakun lahu kufuwan ahad, dan Allah tidak semisal dengan seorang atau satupun makhluknya di dunia. Ini kemudian asbabun nuzul daripada surat Al-Ikhlas. Lalu kemudian keutamaan-keutamaannya. Suatu ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu berjalan bersama dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian fasami'a rajulan,
yaqra'u qul huwallahu ahad. Lalu Abu Hurairah mendengar ada seorang laki-laki membaca qul huwallahu ahad. Ketika membaca qul huwallahu ahad, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan wajabat, wajabat. Lalu kemudian Abu Hurairah berkata, ya Rasulullah, wajib untuk apa orang yang membaca surat tadi? Lalu kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan wajabat lahu al-jannah. Orang yang membaca surat Al-Ikhlas wajib kemudian untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya yakin insya Allah orang Indonesia itu adalah orang yang paling banyak masuk surganya Allah. Karena paling sering membaca surat Al-Ikhlas. Tadi ada kemudian seseorang membaca surat Al-Ikhlas, lalu Rasulullah mengatakan wajabat, dia wajib masuk ke dalam surga. Wajabat, dia wajib masuk ke dalam surga. Karena apa? Karena kemudian suka membaca surat Al-Ikhlas.